Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan tekanan makroekonomi yang lagi menghantam Indonesia dengan cukup keras. Dan yang lebih penting lagi, kita bakal bedah bareng strategi persis seperti apa yang dipakai sama investor institusional, alias si smart money, buat ngelindungin modal mereka dari ancaman kejatuhan. Langsung aja kita mulai ya. Oke, coba deh kita perhatiin angka yang lumayan bikin deg-degan ini. Rupiah sempat nyentuh level 17.300 per dolar AS. Buat kita, mungkin ini kelihatan kayak fluktuasi mata uang biasa. Tapi buat para pengelola dana raksasa, ini tuh benar-benar sinyal kritis. Ini adalah alarm merah yang nunjukin adanya aliran dana asing yang keluar secara masif dan tingkat kecemasan pasar yang lagi tinggi-tingginya. Nah, sebagai panduan navigasi kita ngelewatin badai ini, agendanya dibagi jadi beberapa bagian. Pertama, kita bahas badai makro sempurna. Terus MSCI lawan anggaran nasional, ancaman tertinggal kereta AI, hambatan sektor komoditas, strategi bertahan smart money, dan ditutup dengan saran buat investor retail. Kita masuk ke bagian pertama, badai makro sempurna. Sekarang kita lagi ngadepin masalah yang bener-bener numpuk jadi satu, ibaratnya badai yang sempurna. Kita ngelihat modal asing pada cabut dengan cepat, ditambah ada ketidakpastian soal rebalancing index MSCI, dan pastinya nilai tukar rupiah yang lagi lemas. Gak cuma itu, ada juga tekanan musiman di bulan Mei kemarin dari pembagian dividen perusahaan, yang makin ngedorong dolar AS keluar dari sistem kita. Semuanya kejadian barengan. Lanjut ke bagian kedua, MSCI versus anggaran nasional. Nah, ini bagian yang paling sering bikin kita salah fokus. Banyak banget investor retail yang panik luar biasa gara-gara penurunan bobot MSCI dari 1,2 turun ke sekitar 0,7 atau 0,9. Padahal, tahu nggak, smart money justru jauh lebih cemas sama hal lain. Mereka lagi deg-degan merhatiin defisit anggaran nasional kita yang pelan tapi pasti mulai mendekati batas bahaya 3%. Masalahnya gini, dampak MSCI itu cuma kerasa di pasar saham. Tapi defisit anggaran, wah itu bisa ngehantam stabilitas mata uang dan perekonomian satu negara secara keseluruhan. Kalau kita baca sentimen dari investor asing berdasarkan sumber materi kita, cara pikir mereka itu simpel banget sebenarnya. Mereka jauh lebih suka naruh uang di infrastruktur jangka panjang yang produktif. Kenapa? Karena ada multiplier effect buat ekonomi. Sebaliknya, mereka bakal ragu dan milih mundur kalau ngelihat anggaran negara mulai kesedot buat program-program domestik yang sifatnya cuma konsumtif, kayak program makan gratis atau subsidi BBM. Hal-hal kayak gini benar-benar nentuin mau nggaknya mereka investasi di sini. Masuk ke bagian ketiga, tertinggal kereta AI. Coba kita lirik sedikit ke negara tetangga kita, Malaysia. Bedanya lumayan bikin merinding loh. Malaysia itu sekarang sukses banget memposisikan diri jadi pusat rantai pasok teknologi dengan energi hijau. Mereka punya data center dan semikonduktor yang nempel banget sama tren AI boom global. Sementara kita di Indonesia, kita masih sangat bergantung sama komoditas tradisional kayak batu bara dan nikel. Bahkan, aluminium kita mayoritas masih ditenagai batu bara yang jelas-jelas nggak ramah lingkungan. Karena kita belum punya narasi hijau yang kuat, akhirnya kita sama sekali nggak masuk radar rantai pasok AI global. Kita benar-benar ketinggalan kereta. Ada satu pernyataan dari pakar di sumber materi kita yang ngena banget. Beliau bilang, kalau Malaysia aja bisa, kenapa kita enggak? Ini benar-benar wujud frustrasi yang masuk akal. Secara bahan baku mentah kayak tembaga dan aluminium, kita itu punya banyak banget. Tapi masalahnya kita kekurangan infrastruktur energi hijau yang jadi syarat wajib buat narik minat modal dari raksasa teknologi global. Bagian keempat, hambatan sektor komoditas. Buat yang penasaran, apa sih yang nahan sektor komoditas kita? Bayangin efek dominonya kayak gini. Awalnya, kuota tambang atau RKAB itu tertunda. Kelihatannya sepele kan? Tapi dampaknya, produksi tambang otomatis berhenti total. Terus, pekerja logistik sampai kontraktor di lapangan jadi kehilangan kerjaan. Dan pukulan telaknya buat negara, aliran pendapatan dolar AS dari ekspor jadi ikutan nyangkut. Ujung-ujungnya, pasokan dolar seret dan rupiah kita makin terpuruk. Dan yang bikin lebih ironis lagi, secara global harga batu bara, nikel, sampai minyak itu sebenarnya lagi tinggi-tingginya. Harusnya kita panen besar kan? Sayangnya, karena hambatan regulasi domestik tadi, ekspor kita jadi tersendat. Momentum cuannya hilang begitu aja. Celakanya lagi, kita ini masih sangat bergantung sama impor barang-barang kebutuhan pokok kayak minyak, gula, dan gandum yang semuanya wajib dibayar pakai dolar. Jadi bisa ditarik kesimpulan kasarnya. Dolar yang masuk makin dikit, tapi dolar yang keluar malah ngucur makin deras. Bagian kelima. Ini dia yang paling krusial, strategi bertahan smart money. Kalian mau tahu gimana cara pemain gede bereaksi pas ngeliat tekanan ini?
Coba lihat langkah ekstrim yang diambil sama Jarvis Asset Management tepat sebelum pengumuman MSCI. Mereka nggak pakai ragu, langsung pindah gigi ke mode super defensif. 80% portofolio mereka diamankan dalam bentuk cash atau uang tunai. Mereka cuma nyisain 20% di komoditas. Ini adalah bentuk murni dari strategi penyelamatan modal di tengah badai. Terus mungkin kalian mikir, loh saham-saham bank raksasa kan lagi pada diskon tuh harganya turun. Kenapa institusi besar ini malah nggak buy the dip? Kenapa mereka kayak sengaja banget ngejauh dari bank? Alasannya tuh logis banget. Saham perbankan kita itu sangat-sangat bergantung sama aliran dana asing buat bisa terbang. Bayangin aja saham bank itu kayak mobil besar. Kalau nggak ada suntikan bensin berupa kepercayaan dan aliran dana dari asing, mobil itu nggak bakal punya momentum buat jalan. Dan seperti yang kita bahas di awal tadi, saat ini aliran dana asing itu justru lagi pada keluar. Buat ngejelasin kemana uang itu mengalir, pakar kita pakai analogi restoran yang menurutku jenius banget. Bayangin, ada 2 restoran. Restoran pertama tuh makanannya enak banget secara fundamental, tapi sepi pengunjung, nggak ada momentum. Restoran kedua, makanannya mungkin biasa aja, tapi rame banget karena lagi ada promo atau hype. Nah, di pasar saham, restoran yang sepi itu ibarat saham fundamental bagus, tapi nggak ada aliran dana asing. Sedangkan restoran yang rame itu mewakili saham yang punya kejelasan aksi korporasi, akuisisi, atau rights issue. Menurut kalian, smart money bakal pergi kemana? Jelas, mereka bakal masuk ke restoran yang sibuk, karena disitulah ada likuiditas. Jadi playbook atau aturan main dari institusi gede itu sebenarnya adaptif banget. Intinya, jangan pernah lawan arus likuiditas global. Kalau lagi keluar, ya jangan dilawan. Bersabar aja nunggu dana pensiun domestik raksasa, kayak BPJS, buat masuk dan ngasih napas buatan ke pasar. Sambil nunggu, mereka fokus trading di saham yang punya aksi korporasi yang jelas. Dan yang paling penting, tetaplah fleksibel. Kalau fakta di lapangan berubah, pandangan kita juga harus berani diubah. Terakhir, bagian ke-6, saran buat investor retail. Dari semua materi ini, ada satu quote yang rasanya kayak tamparan realita yang perlu banget kita dengar. Selamatkan modal Anda secara keseluruhan sebagai sebuah portofolio, bukan mencoba menyelamatkan satu persatu saham individu. Ini bener banget kan? Seringkali kita sebagai retail terlalu pakai perasaan, nggak mau cut loss dari satu saham yang lagi nyungsep, sampai nggak sadar seluruh nilai portofolio kita udah hancur lebur. Jadi intinya begini. Putusin hubungan emosional kalian sama saham yang lagi nyeret kalian turun. Coba evaluasi pakai logika, mampukah kalian nunggu 3-5 tahun ke depan buat saham itu bisa recovery? Kalau jujur jawabannya nggak sanggup, segera likuidasi posisi itu buat nyelamatin cash yang tersisa. Dan tolong banget stop kebiasaan average down alias nambah muatan di saham yang secara momentum dan fundamental likuiditasnya emang udah hancur, jangan dipaksa. Sebagai penutup sesi bedah kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di tengah kondisi makroekonomi yang berubahnya cepat dan brutal ini, apakah kalian bakal tetap keras kepala dan mengikat modal kalian pada sentimen masa lalu? Ataukah kalian berani menekan ego, menyiapkan uang tunai, dan mulai mengadaptasi strategi ngikutin kemana arus uang besar itu mengalir? Karena ingat, di dunia investasi, kemampuan beradaptasi itu bukan sekedar bonus. Itu adalah syarat mutlak buat bertahan hidup. Sampai ketemu di bedah materi berikutnya ya.